Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnani, CGP Angkatan 7 Kota Sibolga. Di sini saya akan menyajikan tugas 11A6 demonstrasi kontekstual modul 11 dalam bentuk komiks berkolaborasi dengan teman saya. Baiklah, mari kita saksikan komik berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, kenapa hari ini Ibu terlihat tidak bersemangat? Waalaikumsalam Bu. Kok Ibu tahu saya tidak bersemangat sekarang Bu? Iya Bu, kelihatan dari wajah Ibu. Ada apa rupanya Bu? Saya bingung Bu dengan siswa-siswa kita sekarang. Minat belajarnya kurang sekali Bu. Jangan bingung-bingung Bu, zaman sekarang pembelajaran yang kita lakukan sudah harus berpusat pada peserta didik. Gimana ya Bu kira-kira yang bisa kita lakukan untuk membuat anak aktif dalam kelas ya Bu? Kita bisa menerapkan azas trikon yang seperti sudah dikenalkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Oh iya, benar Bu. Untung Ibu ingatkan. Yang 3 ajas itu kan Bu? Benar Bu, ada 3 asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Itu dia Bu. Kalau saya tidak salah, kontinu itu artinya pengembangan proses pendidikan di ruang kelas secara berkesinambungan. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat diambil dari berbagai sumber. Bahkan kita bisa mengambil beberapa metode pembelajaran dari luar negeri seperti masalah disiplin. Betul sekali Bu. Dan yang berikutnya adalah konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri Bu. Benar Bu, sehingga tujuan utama pendidikan untuk menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri dapat terwujud. Jadi, dengan ajas trikon, kita dapat memperbaiki proses pembelajaran anak yang malas, kurangnya pemahaman materi, dan yang tidak efektif ya Bu. Betul sekali Bu, penerapan asas trikon sangat berpengaruh dalam pengembangan sistem pendidikan saat ini Bu. Oh iya Bu, trikon adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan merupakan suatu proses dinamis berkembang sesuai kondisi zaman dan murid. Mendengar kata zaman, saya jadi teringat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman kan Bu? Iya Bu, kodrat keadaan merupakan bagian dari dasar pendidikan murid. Kalau saya tidak salah Bu, kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama ya Bu? Iya Bu, selaras dengan pemikiran Ki Hade mengenai pendidikan yang bermakna dan menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka bermakna sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus dijalankan sesuai keinginan dan potensi peserta didik sehingga mereka merasa senang dalam belajar dan menghasilkan kebahagiaan. Setuju Bu. Dengan menjalani proses belajar yang bahagia, maka tentunya akan dapat menunjang tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran. Benar Bu, Ki Hade juga mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman, di mana dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan. Benar Bu, bila kita melihat kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Dan pengaruh dari luar harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Nah, pada kurikulum Merdeka saat ini dikembangkanlah asas trikon yang telah kita bicarakan tadi, di mana kesemuanya ini harus dipahami guru sebagai fasilitator bagi siswa
dalam proses pembelajaran. Jika demikian, pantaslah banyak siswa yang kurang semangat belajar. Mungkin proses pembelajaran yang selama ini dilakukan masih bersifat monoton ya Bu, sehingga siswa merasa jenuh, padahal guru harus bisa mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Begitulah Bu, kadang banyak pengembangan yang kita lakukan mengabaikan asas trikon tersebut. Sebagai contoh, kurangnya kesinambungan perubahan yang dilakukan dari satu masa ke masa lain seiring dengan pergantian penguasa dan mengadopsi teori secara langsung tanpa melakukan penyesuaian yang tepat dengan kondisi daerah kita. Iya ya Bu, akibatnya upaya pengembangan yang kita lakukan pun menjadi sia-sia. Iya Bu, sebagai seorang pendidik, saya juga merasa belum sempurna dalam proses pembelajaran di kelas. Karenanya, saya akan selalu memperbaiki cara pembelajaran yang mudah dan menarik bagi siswa. Dengan cara diskusi dengan teman MGMP, webinar, browsing internet, atau mengunjungi channel YouTube demi memperbaiki pembelajaran di kelas. Setuju Bu, saya juga merasa demikian. Sebagai pendidik, kita memang harus senantiasa meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga kita bisa berpartisipasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Oke Bu, terima kasih. Dengan berdiskusi tadi, saya jadi lebih semangat untuk menerapkannya di kelas. Semoga peserta didik juga bisa lebih semangat dan lebih bergairah untuk belajar, sehingga tujuan pembelajaran mudah untuk dicapai. Amin. Semoga kita sukses ya Bu, dan tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga komik ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.